Bismillahirrohmanirrohim. Surat Al-Baqarah ayat ke-31 yang bunyi artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Ini merupakan penjelasan Allah tentang kemuliaan Adam dibandingkan dengan para malaikat, yaitu dengan memberikannya pengetahuan tentang nama-nama segala sesuatu yang tidak diketahui oleh malaikat sebagai suatu kelebihan bagi Adam. Penjelasan ini disampaikan kepada mereka setelah mereka bersujud kepada Adam, sedangkan susunan ayat yang mendahulukan ini merupakan pemisah yang berhubungan dengan kedudukannya karena ketidaktahuan malaikat atas hikmah penciptaan makhluk yang bernama khalifah ini, yaitu ketika mereka bertanya tentang hal itu, maka Allah menyatakan bahwa dia mengetahui apa yang tidak mereka ketahui, sehingga kedudukan mulia ini dijelaskan oleh Allah untuk menjelaskan kemuliaan Adam atas kelebihan yang diberikan kepadanya, yaitu ilmu pengetahuan. Maka Allah berfirman, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. As-Sadi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, yakni Allah mengajarkan nama-nama anaknya satu persatu, hewan-hewan seperti himar atau keledai, jamal atau unta, faras atau kuda, dan sebagainya. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, yakni nama-nama yang diketahui oleh manusia seperti manusia, hewan, langit, dataran, lautan, kuda, keledai, dan lain sebagainya. Mujahid mengatakan, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, yakni Allah mengajarkan nama-nama seperti setiap nama hewan melata, setiap burung, dan nama-nama setiap sesuatu dan lain sebagainya. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan ulama salaf lainnya, bahwa Allah mengajarkan setiap nama sesuatu kepada Adam. Yang sahih adalah bahwa Allah mengajarkan nama-nama setiap sesuatu mulai dari zatnya, sifatnya, dan berbagai karakternya. Oleh karena itu Bukhari meriwayatkan dari Anas dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang-orang mukmin akan berkumpul pada hari kiamat, lalu semuanya berkata, seandainya kita bisa memohon syafaat Allah melalui Adam, maka semuanya berkata, engkau adalah nenek moyang manusia, Allah menciptakan engkau dengan tangannya sendiri, disujudkan olehnya malaikat kepada engkau dan mengajarkan engkau nama-nama setiap sesuatu, maka berikanlah syafaat bagi kami sehingga kami dapat beristirahat dari tempat kami ini. Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, diriwayatkan juga oleh Muslim, Nasai, dan Ibnu Majah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah mengajarkan setiap nama-nama ciptaan Allah. Kemudian Allah berfirman, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, yakni nama-nama tersebut, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan dan Qatadah, mereka berdua mengatakan, Allah mengajarkan kepada Adam setiap nama sesuatu dan diserahkan kepadanya satu persatu dari umat, jika kamu memang orang-orang yang benar. Yakni sesungguhnya aku tidak menciptakan satu makhluk kecuali kalian atau para malaikat lebih mengetahuinya, maka beritahukan kepadaku nama-nama semua itu jika kamu memang orang-orang yang benar, bahwa Bani Adam melakukan kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Mereka menjawab dalam ayat ke-32, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana.
Penyucian dan tasbih ini dari malaikat yang ditujukan kepada Allah sebagai pengakuan bahwa tidak ada yang dapat mengetahui sesuatu kecuali yang dikehendaki olehnya. Oleh karena itu mereka mengatakan, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yakni Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan bijaksana dalam setiap penciptaannya, dalam setiap pengajaran, dalam setiap larangan yang dikehendakinya. Pasti terdapat hikmah dalam semua itu disertai dengan keadilan yang sempurna. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 33 menunjukkan keutamaan Adam alaihi salam daripada malaikat dalam hal penyebutan nama-nama tersebut dan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Allah. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan? Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Surat At-Toha ayat 7. Dan sebagaimana kabar yang disampaikan Allah melalui burung hudud kepada Nabi Sulaiman, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Surat An-Naml ayat 25. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan, yakni aku mengetahui yang tersembunyi seperti aku melihat sesuatu yang nampak, seperti kesombongan dan tipu daya yang disembunyikan oleh iblis di dalam dirinya. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas, firman Allah, aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan, yakni bahwa Allah mengetahui yang mereka nyatakan, yaitu ucapan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Dan yang mereka sembunyikan yaitu ucapan malaikat, Allah tidak pernah menciptakan satu makhluk yang lebih mengetahui dan lebih mulia dari kami, sehingga akhirnya mereka mengakui bahwa Adam memiliki keistimewaan dan keutamaan karena ilmu dan kemuliaan. Ibnu Jarir mengatakan dalam hal ini, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, yaitu bahwa makna ayat aku mengetahui apa yang kamu lahirkan, maksudnya aku mengetahui dengan ilmuku segala rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu ucapkan serta yang kamu simpan dan sembunyikan di dalam diri kalian. Maka tidak ada suatu apapun yang tersembunyi dariku, baik yang kalian sembunyikan atau yang kalian perlihatkan. Yang diperlihatkan adalah ucapan malaikat, ucapan mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Dan yang tersembunyi adalah apa-apa yang disembunyikan oleh iblis sebelum dia menyangkal perintah Allah karena takabur hingga tidak mau taat kepadanya. Ayat ke-34 yang berbunyi, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Ini merupakan kehormatan yang sangat besar dari Allah kepada Adam alaihi salam sebagai karunia yang agung bagi keturunannya, yaitu dengan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Cukup banyak hadis yang menguatkan hal ini, seperti hadis tentang syafaat yang telah kami sebutkan, dan juga hadis Nabi Musa alaihi salam, Tuhanku perlihatkan kepadaku
Adam yang telah membuat kami dan dirinya sendiri dikeluarkan dari surga. Ketika bertemu Musa berkata, "Engkaulah Adam yang telah diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri dan ditiupkan ruhnya, serta yang diperintahkan malaikat untuk bersujud kepadamu." Hadis selengkapnya akan kami sebutkan kemudian. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka perintah tersebut berlaku juga untuk iblis, karena meskipun iblis tidak diciptakan dari unsur yang sama dengan malaikat, mereka makhluk yang memiliki kemiripan dan mereka berbuat hal yang sama dengan malaikat. Oleh karena itu, iblis juga terkena oleh perintah tersebut. Tawus meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sebelum iblis melakukan maksiat terbesarnya, dia termasuk golongan malaikat, namanya Azazil. Dia juga termasuk makhluk yang menduduki bumi. Dia termasuk golongan malaikat yang sangat ulet. Satu kelompok dari mereka disebut jin. Sa'id bin Musayyab mengatakan iblis adalah pemimpin para malaikat di langit dan bumi. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan, ia mengatakan, sedikitpun iblis bukan bagian dari malaikat, dia murni golongan jin. Sanad riwayat ini sahih dari Al-Hasan. Syahir bin Hausyab mengatakan, iblis adalah golongan jin yang disingkirkan oleh malaikat. Sebagian malaikat ada yang menahannya dan membawanya kembali ke langit. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Diriwayatkan juga dari Sa'ad bin Mas'ud. Dia berkata, malaikat memerangi golongan jin, kemudian dalam peperangan itu iblis yang masih kecil tertawan oleh malaikat, sehingga dia dibawa dan ikut beribadah bersama dengan malaikat. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud, para malaikat sujud, sedangkan iblis menolaknya, sehingga Allah berfirman, kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Surat Al-Kahfi ayat 50. Abu Ja'far mengatakan firman Allah, ia termasuk golongan orang-orang yang kafir, yakni termasuk golongan yang berbuat maksiat. Qatadah mengatakan firman Allah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, yakni ketaatan mereka bagi Allah dan sujudnya untuk Adam. Allah memuliakan Adam dengan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya. Sebagian orang menyebutkan bahwa yang dimaksud sujud dalam ayat tersebut adalah ucapan selamat dan penghormatan, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya di atas singgasananya, dan mereka semuanya merebahkan diri supaya menghormati kepada Yusuf. Surat Yusuf ayat 100. Jadi sujud penghormatan itu diisyaratkan bagi umat-umat sebelum kita, tetapi itu telah dihapuskan bagi kita. Mu'adz berkata kepada Rasulullah SAW, aku mendatangi kota Syam dan menyaksikan orang-orang di sana sujud kepada para pemimpin dan para ulamanya. Maka sesungguhnya engkau lebih berhak mendapatkan sujudnya manusia. Maka beliau bersabda, tidak, seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan manusia untuk sujud kepada manusia, maka aku akan memerintahkan istri agar sujud kepada suaminya, karena begitu besar hak suami atas dirinya. Hadis ini ditarjih oleh Ar-Razi. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa sujud tersebut ditujukan kepada Allah, sedangkan Adam menjadi kiblatnya. Yang jelas, pendapat pertama yang lebih bisa diterima, bahwa sujud yang ditujukan kepada Adam adalah bentuk penghormatan, pengagungan, penghargaan, dan ucapan selamat, dan itu juga merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya. Ar-Razi menguatkan pendapat ini di dalam tafsirnya, tetapi kemudian dinilai lemah oleh yang menyangkalnya. Alasan Ar-Razi bahwa jika menjadi kiblat saja itu tidak menunjukkan arti kemuliaan baginya, dan alasan lainnya bahwa maksud dari sujud itu adalah tunduk, bukan berarti meletakkan dahi kepada bumi. Berkenaan dengan firman Allah, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir, yakni iblis musuh Allah, iri dan dengki kepada Adam alaihi salam atas kehormatan yang diberikan Allah. Iblis berkata, aku diciptakan dari api sementara dia diciptakan dari tanah. Permulaan dosa adalah takabur musuh Allah.
itu merasa takabur sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Dalam hadis sahih disebutkan, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat ketakaburan walaupun sebesar biji sawi. Dalam hati iblis tersimpan benih takabur, kekufuran, dan penentangan yang akhirnya menjadikan dia diusir dari surga dan dijauhkan dari rahmat dan dari hadapan Allah yang Maha Suci. Karena dia tidak patuh, maka iblis menjadi golongan kafir seperti pada ayat yang lainnya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Surat Hud ayat 43. Dan ayat yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Menurut Ibnu Fawrak bahwa Allah telah mengetahui kekufurannya. Pendapat ini ditarli oleh Al-Qurtubi. Ayat ke-35 yang bunyinya, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ayat ke-36, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Allah memberikan penjelasan sebagai pemberitahuan atas kehormatan yang diberikan kepada Adam. Setelah Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, seluruhnya sujud kecuali iblis. Kemudian Allah memperbolehkan Adam untuk tinggal di dalam surga dan memakan apa saja yang dikehendakinya. Terdapat perbedaan pendapat tentang surga yang ditempati oleh Adam. Apakah di langit atau di bumi? Mayoritas ulama mengatakan bahwa surga yang dimaksud adalah surga yang berada di langit. Al-Qurtubi menceritakan pendapat yang dikemukakan oleh golongan Mu'tazilah dan Qadariyah bahwa surga yang dimaksud adalah surga yang berada di bumi. Penjelasan tentang hal ini akan kami uraikan dalam pembahasan surat Al-A'raf. Konteks ayat mengisyaratkan bahwa Hawa diciptakan sebelum Adam dimasukkan ke dalam surga. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan setelah Adam dimasukkan ke dalam surga. Seperti yang dikatakan oleh Asadi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari para sahabat. Iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di sana. Dia berjalan sendirian tanpa ada pasangan yang dapat membuat dirinya tentram. Kemudian dia tertidur. Pada saat terbangun dia mendapati seorang wanita yang diciptakan Allah dari tulang rusuknya. Ia di tengah duduknya di dekat kepalanya. Adam bertanya kepadanya, siapa engkau? Ia menjawab, aku seorang wanita. Adam bertanya lagi, untuk apa engkau diciptakan? Ia menjawab, agar engkau merasa tentram dengan kehadiranku. Para malaikat memperhatikannya sejauh yang mereka pahami. Lalu bertanya kepada Adam, siapa namanya wahai Adam? Adam menjawab, Hawa. Para malaikat bertanya lagi, kenapa namanya Hawa? Adam menjawab, karena diciptakan dari sesuatu yang hidup. Sedangkan firman Allah yang berbunyi, dan janganlah kamu dekati pohon ini, itu merupakan satu ujian bagi Adam alaihi salam berkenaan dengan pohon tersebut. Terdapat perbedaan pendapat. Asadi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pohon yang dilarang untuk didekati oleh Adam adalah pohon yang bernama Al-Karamu atau anggur. Orang-orang Yahudi menganggap pohon itu adalah pohon Al-Hintah atau gandum. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pohon yang dilarang untuk didekati oleh Adam adalah pohon yang bernama As-Sanba'ah atau tumbuhan yang berbau harum. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari sanadnya sendiri, seseorang dari Bani Tamim menceritakan kepadaku bahwa Ibnu Abbas mengirim surat kepada Abu Jaid untuk menanyakan tentang pohon yang dinamakan oleh Adam dan pohon di mana menjadi tempat bertaubatnya Adam. Abu Jaid mengirim surat sebagai jawaban yang isinya,
Engkau bertanya tentang pohon yang dilarang didekati oleh Adam, yaitu pohon as-sanbala, dan pohon yang menjadi tempat bertaubatnya yaitu pohon az-zaitunah atau pohon zaitun. Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Abu Malik bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon an-nakhlah atau kurma. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mujahid bahwa pohon tersebut adalah pohon at-tainah atau tin atau beringin. Imam Abu Ja'far bin Jarir mengatakan bahwa yang sahih adalah bahwa Allah melarang Adam dan istrinya untuk memakan intisari dari sebuah pohon di dalam surga, bukan seluruh pohonnya. Kemudian keduanya memakan buah pohon tersebut. Kita tidak dapat mengetahui pohon apakah yang dimaksud, sebab Allah tidak memberikan penjelasan yang pasti tentang pohon tersebut, baik di dalam Al-Quran sendiri ataupun dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan pohon gandum, ada yang juga mengatakan pohon anggur, ada juga yang mengatakan pohon tin. Bisa jadi salah satu dari itu. Akan tetapi sekalipun diketahui, itu tidak begitu berarti, dan sekalipun tidak diketahui, tetap saja tidak akan berpengaruh buruk. Wallahu alam. Firman Allah yang berbunyi, lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga. Domir atau kata ganti pada lafaz anha pada ayat tersebut dimaksudnya adalah surga. Maka makna lafaz fa'ajalahuma sama dengan fanahahuma atau maka menyingkirkan keduanya. Bisa juga kembali kepada dua hal yang disebutkan paling dekat, yaitu pohon atau asyujara. Sehingga makna fa'ajalahuma yakni sebelum dia tergelincir. Oleh karena itu sebenarnya ungkapan tersebut adalah lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu. Akibat pohon tersebut, seperti halnya firman Allah, dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran. Orang yang dipalingkan, surat Az-Zariyat ayat 9, yakni orang yang berpaling itu dipalingkan akibat berpalingnya dia dari Allah. Oleh karena itu kemudian Allah berfirman, dan dikeluarkan dari keadaan semula, yakni dikeluarkan dari pakaian, rumah yang lapang, dari rezeki, dari kesenangan, dan dari berbagai kenikmatan. Kemudian Allah berfirman, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kedamaian di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan, yakni ketetapan rezeki dan ajal sampai waktu yang ditentukan hingga berdirinya hari kiamat. Pendapat ini disebutkan juga oleh ahli tafsir dari ulama salaf seperti Asadi dengan sanadnya sendiri, Abdul Aliyah Wahab bin Munabih dan yang lainnya. Dalam hal ini juga terdapat kisah Israiliyat, yaitu tentang iblis dan ular. Bagaimana iblis bisa masuk ke dalam surga dan menggoda Adam. Kisah lengkapnya insya Allah akan kami uraikan dalam pembahasan surat Al-A'raf. Apabila muncul pertanyaan, apabila surga yang ditempati Adam berada di langit seperti dikatakan jumhur, maka bagaimana mungkin iblis dapat masuk ke sana padahal dia telah diusir dari sana? Jumhur ulama menjawabnya dengan beberapa jawaban. Salah satunya adalah bahwa dilarang masuk ke sana dalam arti terhormat. Sedangkan apabila mencuri-curi dan dalam keadaan terhina, mungkin saja itu terjadi. Oleh karena itu, sebagian pendapat mengatakan seperti yang disebutkan dalam kitab Taurat, bahwa iblis masuk ke surga melalui mulut seekor ular. Sebagian pendapat mengatakan bahwa iblis menggoda Adam dari luar pintunya. Ada juga yang mengatakan bahwa bisa jadi iblis menggodanya dari bumi, sedangkan Adam dan Hawa berada di langit. Hal ini juga disebutkan oleh Zamakhsyari dan yang lainnya. Sedangkan Al-Qurtubi menyebutkan
hadis-hadis tentang ular dan perintah untuk membunuhnya. Ayat ke-37, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Satu pendapat mengatakan bahwa lafaz al-kalimat maksudnya adalah yang disebutkan dengan ayat. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Berkenaan dengan firman Allah yang berbunyi, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Arabi bin Anas dari Abul Aliyah bahwa ketika Adam melakukan kesalahan, dia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana menurut Engkau apabila aku bertaubat? Allah berfirman, aku akan memasukkanmu kembali ke surga. Kalimat yang dimaksud adalah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Diriwayatkan dari Mujahid, dia mengatakan bahwa maksud dari beberapa kalimat pada firman Allah yang berbunyi, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya adalah doa. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, dan dengan memuji Engkau, Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pengampunan. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, dan dengan memuji Engkau, Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, dan dengan memuji Engkau, Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri, maka terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Menerima Tobat lagi Maha Penyayang. Dan firman Allah yang berbunyi, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang, yakni bahwa Dia menerima taubat orang yang bertobat dan kembali kepadanya, sebagaimana disebutkan dalam ayat At-Taubah ayat 104, An-Nisa ayat 110, Al-Furqan ayat 71. Dan ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa Allah mengampuni dosa dan menerima tobat orang yang mau bertobat. Ini merupakan salah satu bukti kelembutannya dan rahmatnya yang luas terhadap makhluknya. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ayat ke-38 dan 39, 38 kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ayat ke-39, adapun orang-orang kafir dan adapun orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dengan ayat ini Allah memberitahukan peringatan bagi Adam dan istrinya, juga iblis. Ketika mereka diturunkan dari surga, maksudnya adalah bahwa Allah akan menurunkan kitab serta mengutus nabi dan rasul, sebagaimana dikatakan oleh Abu Aliyah, petunjuk para nabi, para rasul, penjelasan-penjelasan dan bukti-bukti. Muqatil bin Hayyan mengatakan, yang dimaksud petunjuk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan mengatakan bahwa yang dimaksud petunjuk adalah Al-Quran. Dua pendapat tersebut sahih, sedangkan pendapat Abul Aliyah lebih umum. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yakni barang siapa yang menerima kitab yang diturunkan dan rasul yang diutus, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, yakni tidak ada kekhawatiran atas apa yang mereka terima seperti hal-hal yang berhubungan dengan urusan akhirat. Dan tidak pula mereka bersedih hati, yakni tidak ada kesedihan bagi mereka atas hal-hal yang berhubungan dunia.
Sebagaimana disebutkan dalam ayat, Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Surat At-Toha ayat 123. Ibnu Abbas mengatakan, yakni tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Allah berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Surat At-Toha ayat 124. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 39, yakni tidak ada tempat berlari dan juga tidak ada jalan keluar darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Adapun penduduk neraka, mereka tidak mati di dalamnya dan juga tidak merasakan kehidupan, tetapi kaum-kaum tersebut ditimpa api neraka karena kesalahan mereka, sehingga api tersebut mematikan mereka dan menjadi arang, baru aku diberi izin untuk memberikan syafaat. Ayat ke-40 dan 41, 40 yang berbunyi, Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu padaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kepadaku saja. Ayat ke-41 berbunyi, dan berimanlah kamu kepada apa atau Al-Quran yang telah aku turunkan yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Allah memerintahkan kepada Bani Israel agar mereka masuk ke dalam agama Islam dengan mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disertai motivasi dengan penyebutan nenek moyang mereka, yaitu Israel atau Nabi Yakub alaihi salam. Maksudnya, wahai keturunan hamba yang soleh dan taat kepada Allah, jadilah kalian seperti nenek moyang kalian dalam mengikuti kebenaran, seperti pada ungkapan, wahai putra yang mulia, berbuatlah demikian. Atau wahai putra orang pemberani, seranglah musuh itu. Atau wahai keturunan orang yang berilmu, carilah ilmu. Dan ungkapan lainnya, atau seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Isra ayat 3. Israel adalah Nabi Yakub alaihi salam. Seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia berkata, sekelompok orang Yahudi menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apakah kalian mengetahui bahwa Israel adalah Yakub? Mereka menjawab, ya Allah, benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, aku bersaksi. Berkenaan dengan firman Allah, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Mujahid mengatakan, yakni nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka, seperti nama mereka dan seperti yang telah diperbuat bagi mereka, yaitu ketika sebuah batu dihancurkan bagi mereka, dan dengan diturunkannya manna dan salwa kepada mereka, dan mereka juga diselamatkan dari penghambaan terhadap Fir'aun. Abdul Aliyah mengatakan, yang dimaksud dengan nikmat Allah pada ayat tersebut adalah bahwa Allah telah menjadikan para nabi dan rasul dari kalangan mereka. Kepada mereka juga telah diturunkan kitab. Pendapat ini senada dengan perkataan Nabi Musa alaihi salam pada ayat Al-Maidah ayat 20, yakni pada masa mereka. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, yakni nikmat yang aku berikan kepada kalian dan nenek moyang kalian ketika kami menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun dan kaumnya. Makalah penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Muhammad bin Ishaq mengatakan, yakni janji yang aku ambil dari pundak kalian untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
ketika dia mendatangi kalian. Niscaya aku akan memenuhi janjiku kepada kalian apabila kalian membenarkannya dan mengakuinya, yaitu dengan melepaskan dosa yang membelenggu pundak-pundak kalian. Hasan al-Basri mengatakan yang dimaksud adalah firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 12. Ulama yang lainnya mengatakan bahwa janji yang dimaksud adalah janji mereka yang terdapat pada kitab Taurat, yaitu akan diutus seorang rasul yang agung dari keturunan Ismail dan seluruh bangsa akan mentaatinya. Nabi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikutinya, maka Allah akan mengampuni dosanya, memasukkan dia ke dalam surga dan mendapatkan ganjaran 2 kali lipat. Berkenaan dengan ayat yang berbunyi, maka penuhilah janjimu kepadaku. Abu Aliyah mengatakan, yaitu janji Allah kepada hambanya agar mereka mengikuti agama Islam. Ad-Dhahhak mengatakan, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, yakni aku ridho kepada kalian dan akan memasukkan kalian ke dalam surga. Dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk. Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksudnya adalah, takutlah kalian apabila aku menurunkan siksaan seperti yang telah aku turunkan kepada orang-orang sebelum kalian, dan kalian pun telah mengetahuinya. Redaksi kalimat tersebut berpindah dari memberikan motivasi menjadi sebuah ancaman. Allah menyeru mereka dengan motivasi dan juga ancaman, tujuannya agar mereka kembali kepada kebenaran dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran, melakukan perintah-perintahnya dan membenarkan kabar berita yang dibawanya. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. Oleh karena itu Allah berfirman, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu Taurat, yakni beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang ummi dari kalangan bangsa Arab yang datang sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, menjadi cahaya yang menerangi, mencakup kebenaran Allah serta membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Abu Aliyah mengatakan, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan atau Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, yaitu Taurat. Yakni Allah berfirman, wahai seluruh ahlul kitab, berimanlah kepada Al-Quran yang aku turunkan sebagai pembenar atas kitab yang ada pada kalian. Abdul Aliyah mengatakan, karena mereka menemukan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertulis pada kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Berkenaan dengan firman Allah yang berbunyi, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, Ibnu Abbas mengatakan, yakni janganlah kalian menjadi orang kafir pertama atas Al-Quran, padahal kalian memiliki ilmu pengetahuan tentang itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain kalian. Abu Aliyah mengatakan, yakni janganlah kalian menjadi orang yang pertama yang kufur terhadap Muhammad ketika kalian mendengar pengutusannya. Ibnu Jarir memilih bahwa domir pada lafaz bihi maksudnya adalah Al-Quran. Kepada pendapat tersebut, baik yang mengembalikan domir kepada Nabi Muhammad ataupun kepada Al-Quran sahih karena keduanya saling menguatkan. Dalam arti orang yang kufur terhadap Al-Quran berarti dia telah kufur terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebaliknya. Sedangkan ayat yang berbunyi, orang yang pertama kafir kepadanya, yang dimaksud adalah orang yang pertama yang kufur dari kalangan Bani Israel. Sebab sebelum mereka, orang-orang Quraisy telah kufur termasuk orang-orang lain di luar kelompok mereka. Disebutkan bahwa mereka adalah orang yang pertama yang kafir karena mereka adalah orang-orang Yahudi pertama yang disebut oleh Al-Quran di Madinah. Lalu mereka kufur sehingga mereka orang yang pertama yang kufur dari kalangan mereka. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. yakni Allah berfirman, janganlah kalian menukarkan keimanan, ayat-ayatku, dan pembenaran terhadap Rasul dengan urusan duniawi dan nafsu syahwat.
Sebab dunia adalah kecil dan fana. Hasan al-Basri pernah ditanya tentang lafaz harga yang rendah. Dia menjawab maksudnya adalah urusan keduniaan dengan segala aspeknya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayatnya adalah kitab yang diturunkan kepada mereka. Sedangkan harga yang rendah maksudnya adalah dunia dan syahwatnya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah Allah berfirman, "Janganlah kalian menukarkan penjelasan dan penyebaran ilmu yang bermanfaat dengan menutup-nutupi dan menyamarkannya dengan tujuan untuk mempertahankan kedudukan kalian di dunia yang rendah, hina dan sementara." Dari Sunan Abu Dawud diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengajarkan ilmu yang seharusnya mendatangkan ridho Allah, kemudian dia mengajarkan demi mengharapkan bagian dari dunia, maka pada hari kiamat dia tidak akan pernah bisa mencium baunya surga. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab As-Sunan diriwayatkan dari Abu Hurairah. Dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Diriwayatkan dari Tolak bin Habib, dia berkata, takwa adalah melakukan ketaatan kepada Allah demi mengharapkan rahmatnya dan cahaya darinya, sekaligus meninggalkan maksiat kepada Allah karena takut kepada siksanya. Makna ayat tersebut bahwa Allah memperingatkan mereka atas usaha mereka menyembunyikan kebenaran dan pernyataan mereka untuk menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 42 dan 43. 42, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. 43, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Dengan ayat ini, Allah melarang orang-orang Yahudi untuk mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan agar mereka tidak menutupi kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dan dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Allah melarang mereka dari dua hal sekaligus, memerintahkan mereka agar memperlihatkan kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Ibnu Abbas mengatakan, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, yakni janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil dan kejujuran dengan kebohongan. Abul Aliyah mengatakan, janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan laksanakanlah nasihat bagi hamba-hamba Allah dari kalangan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qatadah mengatakan, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, yakni jangan mencampur adukan Yahudi dan Nasrani dengan Islam, padahal kamu mengetahui bahwa agama Allah adalah Islam, sedangkan Yahudi dan Nasrani termasuk bid'ah dan bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui, yakni jangan menyembunyikan pengetahuan kalian tentang utusanku dan atas apa yang dibawanya, sebab kalian menemukan itu di dalam kitab yang ada pada kalian. Mujahid dan Asadi mengatakan, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu maksudnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut hemat saya, kalimat wataktumul haqqo bisa jadi majzum, bisa juga mansub, yakni janganlah kalian menghimpun antara ini dengan ini seperti ungkapan janganlah kamu memakan ikan sambil meminum susu. Az-Zamakhsyari mengatakan, sedangkan alam Musaf Ibnu Mas'ud wa taktumul haqqo, yakni menjadi hal wa antum ta'lamun, ini juga menjadi hal, maknanya padahal kalian mengetahui kebenaran. Maknanya bisa juga bahwa kalian telah mengetahui kemudaratan dari yang kalian lakukan, yaitu akan menyesatkan manusia dari hidayah yang akan menggiring mereka ke dalam api neraka apabila manusia mengikuti kebatilan yang kalian jelaskan. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Muqatil mengatakan bahwa Allah memerintahkan mereka agar mau mendirikan sholat bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mau membayar zakat,
serta mau ruku bersama-sama dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ke-44 yang berbunyi, mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Maknanya adalah bagaimana bisa kalian wahai ahlul kitab memerintahkan kebaikan kepada manusia sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri untuk melakukan kebajikan yang kalian perintahkan itu? Padahal kalian telah menerima kitab dan mengetahui dengan sebenar-benarnya perintah Allah. Maka tidakkah kamu berpikir atas apa yang kalian perbuat kepada diri kalian sendiri? Bangunlah dari tidur kalian, bukakan mata kalian yang terpejam itu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Qatadah berkenaan dengan firman Allah, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Qatadah berkata, Bani Israel memerintahkan orang-orang untuk taat kepada Allah dan takwa kepadanya, tetapi mereka sendiri menentangnya, maka Allah mencemooh mereka. Ibnu Abbas mengatakan, sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, yakni melainkan diri kalian sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat, maka tidakkah kamu berpikir, yakni kalian mencegah orang-orang dari kekufuran seperti yang terdapat dalam kitab Taurat yang ada pada tangan kalian, sementara kalian sendiri lalai dan kufur atas perjanjianku untuk membenarkan utusanku. Kalian malah mengingkari janji dan mengingkari kebenaran kitabku yang telah kalian ketahui. Ad-Dhahak meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkenaan dengan ayat ini, Allah berfirman, apakah kalian memerintahkan manusia untuk masuk kepada agama Nabi Muhammad, mendirikan sholat dan berbagai perintah lainnya, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Berkenaan dengan ayat ini, Abdurrahman bin Aslam mengatakan bahwa apabila ada seseorang yang datang menanyakan sesuatu kepada orang-orang Yahudi, mereka memerintahkan kebenaran. Maka Allah berfirman, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Maka tidakkah kamu berpikir tujuannya adalah Allah mencemooh perbuatan mereka? Allah memperingatkan kesalahan yang mereka lakukan, yaitu dengan memerintahkan orang lain untuk melakukan kebajikan sedangkan mereka sendiri tidak melakukannya. Cemoohan tersebut tidak ditujukan kepada amar ma'ruf yang mereka lakukan, tetapi pada tindakan mereka yang meninggalkan kebaikan yang mereka perintahkan itu. Amar ma'ruf adalah kewajiban bagi orang yang mengetahui, akan tetapi kewajiban yang lebih utama adalah mengamalkan apa yang diketahuinya itu dan tidak menyalahi apa yang dikatakannya itu, seperti yang dikatakan oleh Nabi Syuaib dalam ayat. Syuaib berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang? Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Surat Hud ayat 88. Setiap amar ma'ruf wajib dilaksanakan oleh pelakunya. Melakukan amar ma'ruf bukan berarti tidak wajib melaksanakan kebaikan yang diperintahkannya. Orang yang mengetahui tetap memiliki kewajiban yang melakukan amar ma'ruf meskipun ia tidak melakukannya, dan orang yang melakukan suatu maksiat tetap memiliki kewajiban untuk melarang orang lain meskipun dia melakukannya. Menurut hemat saya, suatu kenaifan dan sangat tercela apabila meninggalkan taat dan melakukan maksiat padahal dia mengetahui ilmunya. Sebab orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Seperti yang disebutkan dalam hadis, perumpamaan seorang yang berilmu lalu dia memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan sedangkan dia sendiri tidak melakukannya, ibarat lilin yang menerangi orang lain tetapi dia membiarkan dirinya habis terbakar. Hadis riwayat Tabrani. Menurut Ibnu Katsir, hadis ini gharib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, pada malam Isra aku melewati
Satu kelompok orang yang lidahnya digunting dengan gunting dari neraka. Aku bertanya, siapakah mereka? Malaikat menjawab, mereka adalah orang-orang yang berdakwah di dunia. Mereka memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebajikan, sedang mereka melupakan kewajiban mereka sendiri. Padahal mereka membaca Alkitab atau Taurat, maka tidaklah mereka berpikir. Dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari kiamat kelak akan ada seorang yang dilemparkan ke dalam neraka, kemudian tali pusarnya terlepas, dan dengan tali pusar itu dia berputar-putar di dalam neraka. Penghuni neraka bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat? Bukankah engkau suka memerintahkan orang untuk berbuat kebaikan dan melarang orang untuk berbuat kemungkaran? Kemudian dia menjawab, benar, aku adalah orang yang suka memerintahkan kalian untuk berbuat kebaikan, tetapi aku sendiri tidak melakukannya, dan aku suka melarang kalian dari kemungkaran, tetapi aku sendiri melakukannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim. Di samping itu terdapat banyak atsar sahabat yang menyatakan bahwa kesempatan diampuninya orang bodoh sebanyak 70 kali, sedangkan orang yang berilmu hanya mempunyai satu kesempatan saja. Yang jelas orang-orang yang berilmu tidak sama kedudukannya dengan orang-orang yang tidak berilmu, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya penghuni surga dapat melihat penghuni neraka. Mereka bertanya kepada ahli neraka, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka padahal kami bisa masuk surga karena ilmu yang kami peroleh dari kalian? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengatakan apa yang tidak kami kerjakan. Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas dan berkata, wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya aku ingin melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka Ibnu Abbas berkata, apakah engkau sudah mencapai kedudukan itu? Dia menjawab, aku berharap demikian. Ibnu Abbas berkata lagi, apabila engkau tidak takut, maka singkaplah makna 3 ayat dari kitabullah. Setelah itu maka lakukanlah amar ma'ruf dan nahi mungkar itu. Dia bertanya, apa saja? Ibnu Abbas berkata, ayat-ayat tersebut adalah, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidakkah kamu berpikir? Surat Al-Baqarah ayat 44. Lalu Ibnu Abbas bertanya, apakah engkau dapat memutuskan hal ini? Lelaki itu menjawab, tidak. Ayat kedua, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Surat As-Saff ayat 2-3. Ibnu Abbas bertanya lagi, apakah engkau dapat memutuskannya? Dia menjawab, tidak. Ayat ketiga, Su'aib berkata, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik, patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Surat Hud ayat 88. Ibnu Abbas bertanya lagi, apakah engkau dapat memutuskannya? Dia menjawab, tidak. Kemudian Ibnu Abbas berkata, mulailah dari dirimu sendiri. Hadis riwayat Ad-Dahak dari Ibnu Abbas. Ibrahim An-Nakhai mengatakan, sesungguhnya aku tidak begitu senang mendengar kisah dalam 3 ayat yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya 3 ayat yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas di atas. Ayat ke-45 dan 46 surat Al-Baqarah 45. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ayat 47, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Allah memerintahkan hambanya agar
dalam mencari kebaikan dunia dan akhirat selalu menyertakan permintaan tolong dengan penuh kesabaran melalui sholat, seperti diungkapkan oleh Muqatil berkenaan dengan tafsir ayat tersebut. Dia mengatakan meminta pertolongan ketika mencari perkara akhirat dengan penuh kesabaran melalui sholat-sholat fardu. Adapun kesabaran tersebut maksudnya adalah saum. Al-Qurtubi mengatakan, oleh karena itu Ramadan disebut juga bulan kesabaran seperti yang disebutkan dalam hadis, puasa adalah sebagian dari kesabaran. Pendapat lain mengatakan bahwa sabar adalah menahan diri dari maksiat. Oleh karena itu kata sabar tersebut digandengkan dengan pelaksanaan ibadah yang paling tinggi dari pelaksanaan ibadah, yaitu sholat. Umar bin Khattab mengatakan, kesabaran terbagi dua, kesabaran ketika menerima musibah dan kesabaran yang lebih tinggi adalah bersabar dalam menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah. Abul Aliyah mengatakan, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dalam ridho Allah Ketahuilah bahwa itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, sedangkan sholat merupakan permohonan tolong yang sangat besar dalam segala sesuatu, sebagaimana firman Allah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah dirudung masalah, beliau selalu mencari ketenangan dan jalan keluar dengan mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu malam pada saat perang Badar, aku melihat semua orang tengah tertidur lelap. Yang terbangun hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukan sholat dan berdoa sampai pagi hari menjelang. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas mendengar kematian saudaranya saat dia sedang berada di tengah perjalanan, maka dia memutar arah untuk kembali. Akan tetapi dia tersesat. Untuk sementara dia turun dari hewan tunggangannya dan melakukan sholat 2 rakaat. Dia memanjangkan bacaannya ketika duduk. Setelah selesai dia berdiri, berjalan dan menunggangi hewan tunggangannya kembali sambil membaca surat Al-Baqarah ayat 45. Domir ha yang ada pada lafaz innaha lakabiratun maksudnya adalah sholat, atau bisa juga kembali pada wasiat kesabaran yang ada pada pembicaraan tersebut, seperti firman Allah pada kisah Qarun, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Surat Al-Qasas ayat 80. Dan pada ayat sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Surat Fussilat ayat 35. Yakni wasiat ini tidak dapat diterima kecuali oleh orang-orang yang sabar. Sholat dan kesabaran itu menjadi sesuatu yang menyulitkan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang yang membenarkan apa yang Allah turunkan. Mujahid mengatakan maksudnya yaitu sebenar-benar orang mukmin. Abul Aliyah mengatakan maksudnya adalah orang-orang yang merasa takut kepada Allah. Sedangkan menurut Muqatil maksudnya adalah orang-orang yang tawadlu. Ad-Dhahak mengatakan innaha lakabiratun, yakni sholat itu akan terasa berat kecuali bagi orang-orang yang tunduk patuh pada perintah Allah, takut akan siksanya dan membenarkan janji serta ancamannya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah meminta pertolonganlah wahai para rahib dari ahlul kitab dengan menahan diri kalian untuk tetap taat kepada Allah, mendirikan sholat dan tidak melakukan perbuatan keji dan munkar, seraya mendekatkan diri untuk mencapai keridhoannya. Sesungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang tawadu dan selalu taat serta merasa diri hina karena takut kepadanya. Demikian maksud ayat yang ditujukan kepada Bani Israel, akan tetapi ayat tersebut berlaku umum. Wallahu alam. Adapun firman Allah, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya,
merupakan kalimat penyempurna atas ayat yang sebelumnya, yakni bahwa sholat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya. Mereka yakin bahwa mereka akan dihimpun dan dihadapkan kepadanya pada hari kiamat kelak, dan segala hal yang berkaitan dengan dirinya akan dikembalikan kepadanya, dihukumi dengan seadil-adilnya. Oleh karena itu dia meyakini hari dikembalikan dari hari pembalasan. Dengan keyakinan itu mereka menjadi mudah berbuat taat dan juga dalam meninggalkan kemungkaran. Lafaz yazununa artinya meyakini. Orang Arab biasanya menyebutkan kata yakin dengan kata zanna, dan terkadang kata itu dipakai juga dalam arti ragu, seperti halnya menamakan kegelapan dengan istilah sadfatun, dan terkadang dipakai juga untuk menyebutkan terang atau cahaya, seperti halnya pada firman Allah surat surat Al-Haqqah ayat 20. Dalam hadis sahih disebutkan, sesungguhnya pada hari kiamat Allah akan berkata kepada hambanya, bukankah aku telah memberikan pasangan kepadamu, memuliakanmu, menaklukkan kuda, unta dan sebagainya untukmu? Hamba itu berkata benar. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah kamu meyakini bahwa engkau akan bertemu denganku? Hamba itu menjawab, tidak. Maka Allah berfirman, hari ini merupakan hari di mana aku akan melupakanmu sebagai kamu telah melupakan aku. Pembahasan tentang hal ini akan diuraikan pada pembahasan ayat At-Taubah ayat 67 dan ayat-ayat lain yang isinya sama. Ayat ke-47 surat Al-Baqarah yang bunyi artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Allah mengingatkan mereka atau Bani Israel atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka melalui orang-orang terdahulu dari kaum mereka, yaitu bahwa mereka telah dimuliakan dengan dijadikannya para rasul yang diutus berasal dari kaum mereka. Mereka juga telah diberikan Alkitab yang juga menjadi kitab semua orang pada zaman mereka, seperti disebutkan pada surat Ad-Dukhan ayat 32, surat Al-Maidah ayat 20. Berkenaan dengan ayat bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat, Abul Aliyah mengatakan, yakni atas orang yang berilmu pada zaman tersebut, sebab setiap zaman pasti memiliki kelompok orang yang berilmu. Wajib memaknainya seperti yang disebutkan tadi, sebab umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik seperti disebutkan dalam ayat, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Surat Al-Imran ayat 110. Nabi SAW juga bersabda, kalian adalah umat yang paling baik dan paling mulia di sisi Allah. Nilai kalian sama dengan 70 umat yang lain. Hadis riwayat Ashabus Sunan dari Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi. Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah keutamaan tidak secara mutlak. Ada juga yang berpendapat mereka telah diberi kelebihan atas umat-umat yang lain karena banyak para rasul yang diangkat dari kaum mereka, yakni bahwa utusan terdahulu adalah Ibrahim yang menjadi kekasih Allah, berasal dari kaum mereka, dan Muhammad SAW yang menjadi nabi terakhir adalah orang yang paling utama dari seluruh makhluk, Tuhan seluruh manusia di dunia dan di akhirat. Sadaqallahul azim.